Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah pemikiran modern dasar Islam dari tokoh yang bernama Muhammad Syahrur. Sebelumnya nama saya Misbahul Munirjono dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Salat itu dia. Biografi Muhammad Syahrur. Nama lengkapnya Muhammad Syahrur bin Taib, lahir di Damaskus, Syria pada tanggal 11 April 1938. Islamic death metal. Metodologi pemikiran Muhammad Syahrur. Muhammad Syahrur adalah seorang pemikir kelahiran Syria yang berhaluan bisa digolongkan liberal. Di bidang interpretasi Al-Quran, Syahrur dikenal sebagai seorang hermeneutik. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah karya besarnya. Hermeneutika adalah sebuah aliran filsafat yang menurut Bernard Ram dalam bukunya yang berjudul Protestant Biblical Interpretation Trends bisa didefinisikan sebagai teori interpretasi dan penafsiran sebuah naskah melalui percobaan. Muhammad Syahrur adalah satu dari sekian banyak intelektual Arab kontemporer yang sedikit banyak mewarnai dialektika pemikiran modern pada dunia Islam. Menurut Muhammad Syahrur, yang esensial adalah diferensiasi antara sesuatu yang ilahi seperti firman atau kitab suci pemahaman manusia terhadap realitas ilahiyah itu. Nah, salah satu teori tafsirnya Muhammad Syahrur adalah jadi dalam tafsir sendiri tidak ada konteks sinonim. Jadi antara satu ayat dan ayat lainnya itu walaupun sama kata itu pasti berbeda maknanya. Itu menurut Muhammad Syahrur. Dan teori Muhammad Syahrur yang sangat menarik untuk dibahas adalah teori batas, yaitu batas atas dan batas bawah atau batas maksimal. Yang pertama, batas minimal, yaitu batas yang ditentukan langsung oleh Al-Quran dan persepakatan ulama. Tidak memungkinkan untuk mengurangi ketentuan tersebut, namun dimungkinkan menambahnya. Contoh batasan ini bisa dilihat dalam hal macam-macam perempuan yang haram dinikahi, berbagai makanan yang haram dikonsumsi. Jadi batas minimal ini adalah misalnya ada perempuan yang haram dinikahi karena bukan makomnya atau mahramnya. Selain itu boleh dinikahi. Begitu juga tentang makanan yang tidak boleh dimakan atau haram. Selain makanan yang disebutkan tersebut yang haram, itu boleh dimakan semuanya. Yang kedua, batas maksimal, yaitu batas yang paling atas yang telah ditetapkan tidak mungkin dilampaui. Contohnya dari batas ini temukan surat Al-Maidah ayat 38 tentang hukuman bagi seorang pencuri. Di sini hukum saksi bagi pencuri merupakan batas maksimal yang boleh dilewati. Bagaimanapun hukumnya bisa dikurangi berdasarkan kondisi-kondisi objektif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. Misalnya hukum pencuri adalah di kisos potong tangan. Nah, itu tidak boleh melewati hukum kisos potong tangan atau potong kaki. Bisa diringankan hukumnya, misalnya hukum penjara atau hukum membayar sesuatu yang dirugikan. Mungkin teori tersebut bisa dikatakan relevan untuk umat Islam di Indonesia karena akan sangat fleksibel jika para pembacanya itu memahami sebuah pemikiran dari beliau. Jadi tidak harus sebuah hukum-hukum yang terdapat batasannya itu saklek dengan atau letterlet dengan yang ada di dalil. Jadi bisa dikurangi atau ditambahi selagi tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan tadi. Cukup pembahasan yang kita bahas kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.